Sesuai banyak permintaan kalian teman-teman, yang dimana saya di sini coba bereksperimen untuk membuat konten target luar negeri dan hasilnya ini lumayan banget ya. Yang dimana di sini saya mendapatkan penonton tertinggi itu dari luar negeri, yaitu dari Filipina dan juga Amerika Serikat. Bang, rekomendasi di konten gampang tapi yang cepat naiknya. Oke, siap-siap teman-teman. Jadi di sini saya akan jawab ya salah satu komentar dari kalian. Yang dimana saya punya salah satu ide konten yang menurut saya ini gampang dan juga naiknya itu benar-benar cepat banget. Dan bagusnya lagi targetnya itu target luar negeri teman-teman. Jadi ini cocok banget ya buat kalian yang emang pengen buat konten tapi pengennya yang super instan. Maksudnya bukan instan bikin kontennya ya, tapi instan untuk mendapatkan viewsnya. Karena bukannya saya ingin melebih-lebihkan suatu niche, tapi ya emang semua konten itu pasti tetap butuh effort dan juga konsistensi untuk mendapatkan momennya. Dan buat si kakaknya ini saya rekomendasikan konten dari salah satu channel ini, yang dimana channel ini sudah mendapatkan 500.000 subscriber lebih dan total sudah mendapatkan 230 juta views lebih ya teman-teman, hanya dari membuat konten remix kucing AI. Ya, jadi konten ini bukan kucing yang bergaya storytelling ya, tapi remix. Dan menurut saya remix ini jauh lebih cepat ya untuk naiknya dibandingkan dengan gaya storytelling. Karena kita itu bisa menggunakan background atau voice over yang emang sedang viral. Jadi secara otomatis konten kita juga itu bakal gampang terangkat oleh algoritma ya teman-teman. Dan bagusnya lagi bikinnya ini super gampang dan mudah banget untuk kalian tiru. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah konten seperti ini itu aman dan bisa dimonetisasi? Kalau kita tanya ke ChatGPT, itu sudah pasti 100% aman ya teman-teman. Karena untuk remix ini itu adalah salah satu fitur yang emang sengaja disediakan oleh YouTube. Dan untuk contoh di channel ini juga itu sudah ada super thanks ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi dan nggak perlu ditanyakan lagi apakah konten seperti ini aman atau tidak ya teman-teman. Jadi oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa jika konten ini bermanfaat jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Dan buat kalian yang pengen dapat akses komunitas bedah channel secara gratis, kalian bisa komen di bawah ini dan pastikan komenannya ini membangun untuk semangat teman-teman semua atau juga dukungan ke channel ini. Atau kalian yang udah gak sabar gabung komunitas ini dan mendapatkan semua manfaat ini, itu juga bisa banget. Kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. Jadi oke, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, jadi yang pertama di sini kalian langsung masuk aja ya ke salah satu channel yang emang channelnya ini ingin menjadi bahan referensi kalian. Dan pastikan videonya itu mengandung audio yang bisa diremix ya teman-teman. Nah, contoh video yang bisa diremix itu kalian bisa buka aja nih salah satu videonya, misal untuk video yang ini gitu ya. Nah, nanti itu ada audio seperti ini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini, dan kalau kita klik, itu ada banyak sekali ya konten-konten yang emang meremix dari audio ini, teman-teman. Oke, jadi salah satu contohnya itu ada audio di sini yang bisa kalian klik gitu ya. Dan ini berarti kita bisa meremix dari video berikut ini gitu ya. Nah, misal saya akan coba remix dari salah satu channel ini atau video dari channel ini gitu ya. Dan sebenarnya saya udah pernah buat ya teman-teman, dan saya sudah upload videonya untuk beberapa hari yang lalu dan itu lumayan banget untuk viewsnya dan juga targetnya itu bisa tembus luar negeri. Nanti saya akan tunjukkan di akhir video ya teman-teman, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai akhir. Oke, misal saya akan meremix salah satu dari videonya, saya akan coba pilih video yang ini. Nah, video ini kalian bisa download aja dulu teman-teman untuk videonya, ya wajib kalian download gitu untuk sebagai bahan referensinya. Ya pasti kalian udah tahu gimana cara downloadnya, jadi saya nggak usah praktekkan di video ini, oke? Jadi anggap aja di sini saya sudah mempunyai bahan video untuk sebagai referensinya. Dan langkah selanjutnya kalian tinggal buka aja video yang sudah kalian download. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa buka aja di galeri HP kalian. Nah, di sini ada beberapa gambar dari setiap adegan dari video ini gitu ya. Ini adalah adegan pertama dan ini adegan kedua gitu ya. Dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal lakukan screenshot untuk setiap adegan atau awal adegan yang ada di videonya ini. Misalkan ini adegan pertama. Nah, kalian screenshot untuk adegan yang ini. Oke? Dan nanti untuk adegan yang kedua itu kalian bisa screenshot lagi. Pastikan di awal ya, teman-teman, awal adegan gitu ya. Jadi jangan sampai di tengah-tengah atau di apalagi di akhir gitu ya, jangan, tapi di awal teman-teman ya, di awal adegan gitu. Makanya kalian download dulu nih untuk videonya gitu, oke? Dan misalkan kalian sudah melakukan screenshot semua dari setiap adegannya, kalian bisa langsung aja untuk masuk ke ChatGPT. Dan sebenarnya untuk konten ini mudah ya, kalian hanya bermain sedikit imajinasi aja untuk mengubah detail dari gambarnya ini. Dan selanjutnya jika kalian sudah masuk tampilan ke ChatGPT seperti ini, kalian tinggal masukkan aja untuk gambar pertama dari adegan pertamanya. Dan setelah gambarnya masuk, kalian tinggal masukkan aja promptnya seperti ini. Dan di prompt ini ada beberapa hal yang bisa kalian rubah. Yang pertama di sini kalian bisa masukkan detail perubahan untuk karakter utamanya.
Jadi ini kan untuk karakter utamanya itu kucing berwarna putih. Nah, kita bisa rubah ini untuk karakternya, bisa dirubah warnanya, entah itu berwarna apa gitu ya. Atau kalau kalian kreatif, kalian juga bisa ubah tokohnya, misalkan jadi kodok atau misalkan jadi musang atau ya apapun itu ya. Tapi di sini saya akan ubah untuk warnanya aja. Dan selanjutnya di sini juga kalian bisa masukkan detail untuk aksesoris atau apapun yang ada di gambarnya. Misalkan untuk di gambar ini kan ada TV ya. Nah, untuk TV ini bisa kalian rubah, misalkan warna TV-nya atau bentuk TV-nya atau ya apapun itulah, intinya apapun detail yang ada di gambarnya ini. Dan di sini juga misalkan ya ada karakter kedua, itu kalian juga bisa masukkan. Jadi masukkan aja untuk detail dari karakter keduanya. Jadi kalian bisa rubah lagi untuk detail karakter keduanya itu seperti apa, dan dilanjutkan lagi itu untuk detail karakter ketiga. Ini opsional ya, misalkan ada kalian masukkan, kalau enggak juga enggak masalah. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa hapus saja untuk bagian ini gitu ya teman-teman. Dan yang gak kalah penting itu kalian harus ubah dari latar belakangnya. Mau kalian ubah dari warnanya atau motifnya atau ya apapun itu. Tapi kalau kalian bisa lebih kreatif, itu latarnya bisa diubah sedemikian rupa dan sebeda mungkin gitu ya. Itu lebih bagus. Dan di sini untuk aspek rasionya itu akan di 9:16 dan hasil gambarnya itu bakal bersih dan tanpa ada teks sama sekali. Oke, seperti itu, dan saya akan contohkan aja untuk promnya seperti ini. Oke, misalkan saya contohkan aja untuk promnya seperti ini. Buat ulang gambar ini dengan kualitas yang lebih baik, tapi saya ingin mengubah kucing yang berwarna orange putih. Dan untuk TV-nya saya ingin kamu buat agar lebih besar, bahkan jauh lebih besar dari karakternya. Yang dimana di dalam TV-nya itu berbentuk stroberi lucu, sedangkan untuk latarnya itu dominan putih. Jadi ini kan dominan kuning ya, dan saya ubah untuk latarnya itu lebih dominan ke putih aja gitu. Buat rasio di 9:16, pastikan gambar bersih dan tidak ada teks sedikit pun. Jadi kalau bisa kalian bisa ubah sebeda mungkin atau sekreatif mungkin ya teman-teman, itu lebih bagus. Oke, jadi di sini hasilnya udah jadi. Kalian bisa lihat ya, untuk hasilnya ini nggak kalah lucu dan nggak kalah bagus ya teman-teman. Ini benar-benar luar biasa banget untuk detail yang sempurna banget ya teman-teman. Ya, walaupun di sini untuk TV-nya emang masih agak terlalu mirip dan mejanya juga masih terlalu mirip karena tadi saya nggak masukkan untuk detail dari mejanya. Tapi untuk latar belakang dan juga si karakternya itu udah beda ya teman-teman. Jadi usahakan kalau kalian kreatif, ubahlah sekreatif mungkin, oke? Oke, di sini misalkan ada salah satu scene yang emang lebih dari satu karakter, yang dimana di sini untuk scene berikutnya itu ada 2 karakter ya teman-teman. Nah, untuk contoh promnya yang saya buat itu seperti ini. Buat ulang gambar ini dengan kualitas yang lebih baik, tapi saya ingin mengubah kucingnya berwarna orange pedang putih, sama ya seperti scene sebelumnya gitu ya. Jadi harus sama untuk karakter utamanya ini. Dan untuk karakter wanitanya menggunakan hoodie berwarna kuning. Jadi untuk karakter kedua itu kalian deskripsikan lagi ya, itu karakternya itu apa, dan misalkan dia wanita ya sebutkan aja wanita, misalkan dia kucing yang lain ya sebutkan aja kucing yang lain, atau deskripsikan dari karakter awalnya gitu. Dan di sini kan untuk pakaian si wanitanya itu berwarna putih aja seperti ini, dan saya pengen ubah untuk pakaiannya itu menggunakan hoodie berwarna kuning. Sedangkan untuk latar belakangnya atau dindingnya berwarna putih sama seperti sebelumnya ya, dan lainnya tetap sesuaikan seperti gambar aslinya. Silahkan buat rasio di 9:16. Dan oke, kalian bisa lihat di sini untuk hasilnya itu menurut saya bagus banget ya di sini. Nah, kalau kita kreatif kita bisa ubah untuk sofanya gitu, misalkan diubah jadi warna apa atau jadi sofa apa, itu bisa banget. Dan TV-nya juga bisa kita rubah ya, misalkan diganti jadi panjangan apa gitu atau model apa gitu, bisa banget asalkan kalian kreatif untuk menambahkan detail di promnya ya. Oke, misal semua gambar-gambarnya sudah jadi, kalian bisa langsung membuat promnya aja untuk mengubah gambarnya ini menjadi video teman-teman. Dan untuk mengubahnya itu gampang banget. Jadi yang pertama kalian tinggal masukkan aja untuk prompt awalnya itu seperti ini. Oke, saya ingin kamu buatkan saya prompt teks ke video untuk sebuah gambar yang terdiri 5 scene untuk sebuah konten animasi. Nah, kalian bisa sebutkan aja misalkan ada 6 scene, kalian ubah di sini 6 scene atau 7 atau 8, itu ya sesuaikan aja dengan berapa scene di video kalian gitu ya. Berikut untuk detail gerakannya. Nah, kalian tinggal deskripsikan aja tuh untuk detail dari gerakannya. Jadi kalian bisa lihat ya untuk video referensinya si karakter utamanya itu ngapain dan tingkahnya itu seperti apa, kalian bisa deskripsikan aja. Jadi di sini kita bermain sedikit imajinasi tapi nggak terlalu ekstrim ya, karena kita hanya membayangkan kegiatan si karakternya aja, dan menurut saya itu mudah sekali ya teman-teman. Dan di sini untuk dari scene pertama misalkan saya contohkan seperti ini, seorang kucing yang melihat TV dengan ekspresi terkejut, sedangkan karakter yang ada di dalam TV tersebut mengeluarkan cairan merah dan cairan itu keluar dari TV tersebut. Dan untuk scene keduanya, karakter kucing dengan ekspresi panik hingga memegang kursi yang ada di dekatnya. Sedangkan untuk karakter wanitanya memiliki kursi, keduanya seolah-olah seperti berbicara. Kurang lebih seperti itu normal untuk step scene-nya, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, nanti kalian bisa langsung kirim aja untuk promnya ini. ChatGPT bakal kasih prom yang sesuai kita inginkan, dan misalkan kalian belum percaya dengan prom ini atau
pengen kalian sesuaikan lagi itu bisa banget, karena AI tetaplah AI, takutnya ada kesalahannya teman-teman. Misalkan di sini juga ada sedikit kesalahan yang dimana untuk adegan pertama untuk promptnya itu kan di sini malah menampilkan seekor kucing orange pulang duduk di sofa ruang tamu modern bersama gadis kecil hoodie kuning TV. Ini kurang sesuai ya, karena untuk scene pertama tadi kan kita nggak hanya menampilkan satu karakter aja gitu. Oke, di sini saya akan coba kirim ulang ya untuk promptnya. Oke, ini sudah lebih baik ya untuk promptnya. Ini masih bergaya lucu, seekor kucing orange pulang putih yang gemuk duduk di sofa sambil menonton TV. Sebenarnya nggak sambil duduk sih, jadi kita bisa hapus aja nanti ya untuk bagian yang tidak diperlukan. Ekspresinya sangat terkejut, matanya membesar di dalam TV, terlihat karakter kartun yang mengeluarkan cairan merah seperti jus atau sirup. Oke, dan langkah selanjutnya di sini kita akan mengubah gambarnya menjadi sebuah video, dan untuk tools AI-nya bebas ya, akan pengen menggunakan apa aja. Tapi di sini saya akan contohkan aja menggunakan Hailuo AI teman-teman, karena menurut saya untuk AI ini merupakan salah satu yang paling bagus. Dan kebetulan juga di sini saya sudah memiliki akses untuk Pro-nya ya teman-teman, untuk di Hailuo ini. Nah, buat kalian yang pengen akses ke fitur Pro-nya, kalian juga bisa banget untuk berlangganan di Hailuo AI ini. Dan untuk langganannya itu mulai dari $1,9 aja, kalian sudah bisa menggunakan Hailuo AI ini ya teman-teman. Oke, jadi kalian bisa langsung login aja menggunakan akun Google kalian, dan langkah selanjutnya kalian klik aja di bagian video sini teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masukkan aja ya untuk gambarnya. Klik aja di bagian sini. Oke, dan setelah gambarnya masuk, di sini kalian tinggal masukkan aja untuk promptnya. Untuk prompt ini bebas ya, mau pakai bahasa Inggris boleh, Indonesia juga boleh, karena Hailuo ini sudah support untuk prompt bahasa Indonesia ya teman-teman. Oh ya, di sini juga ada berbagai model ya yang bisa kalian pilih, ada dari Vio, ada dari Hailuo 2.3, itu terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, selanjutnya di bagian sini kalian juga bisa setting ya untuk resolusinya, mau yang 720, 768 atau 1080. Ada waktu yang dimana berapa detik video yang ingin kalian hasilkan. Misalkan di sini saya akan coba pilih yang 6 detik aja. Oke, kalau udah kita langsung klik generate aja di sini teman-teman. Dan kalian bisa lihat untuk hasilnya. Dan seperti itu ya teman-teman, untuk cara mengubah video ke gambarnya benar-benar mudah dan gampang banget. Jadi anggap aja di sini saya sudah mengenerate semua gambarnya menjadi video, dan kita bakal langsung aja untuk lanjut ke editingnya. Oke teman-teman, jadi untuk editingnya di sini saya akan menggunakan aplikasi CapCut aja ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi editing favorit kalian. Langkah selanjutnya di sini untuk menyesuaikan audio dan juga visual yang kalian punya, atau gambar atau video yang sudah kalian ubah untuk detailnya, itu gampang banget teman-teman. Caranya klik aja di bagian new video dulu ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan aja semua video yang sudah kalian buat atau generate sebelumnya. Dan selanjutnya kalian tinggal masukkan aja video yang kalian jadikan sebagai bahan referensinya. Klik aja di bagian overlay. Dan di sini kalian tinggal masukkan aja untuk videonya. Oke, kita taruh di bagian sini teman-teman. Anggap aja ini sebagai contoh ya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kalian tinggal play aja nih. Nah, sampai sini ya. Jadi untuk scene pertamanya itu sampai di sini teman-teman. Oke, perhatikan ya di video yang kecil ini. Nah, oke, sampai di sini. Nah teman-teman, jangan potong untuk video ini, jangan dipotong ya, tapi kalian lakukan speed teman-teman. Kalian klik aja di bagian layar dari videonya ini, lalu kalian pilih aja speed. Nah, di sini klik aja di normal. Nah, kalian tinggal naikkan aja untuk speednya ini. Jadi sesuaikan sampai videonya ini sama ya seperti video referensinya gitu. Jadi kalian tinggal samakan aja. Oke. Dan untuk scene kedua juga sama ya, klik aja lagi di bagian speed teman-teman. Oke, sampai di sini ya. Kita naikkan speednya. Oke, dan lanjut seperti itu ya untuk scene kedua, scene ketiga, dan keempat, dan seterusnya teman-teman. Dan misalkan semua scene-nya sudah kalian cocokkan, langkah selanjutnya kalian tinggal ekstrak aja ya untuk audionya ini. Caranya klik aja di bagian videonya ini, dan kalian tinggal cari aja ekstrak audio teman-teman. Klik aja di ekstrak audio, kita tunggu, kita hapus aja nih untuk video referensinya. Dan selanjutnya kalian tinggal buat aja auto caption, klik aja di bagian teks, auto caption. Kalian tinggal pilih ya untuk template-nya, terserah mau yang mana. Misalkan saya contohkan aja yang ini. Kalau udah, klik aja generate. Oke, misalkan sudah sesuai, kalian tinggal ekspor aja nih untuk videonya.
Dan setelah kalian ekspor videonya, kalian klik lagi di bagian new video, dan selanjutnya kalian tinggal masukkan aja video yang sudah kalian ekspor sebelumnya. Oke, dan selanjutnya di sini kalian tinggal pilih ya untuk aspek rasionya itu yang 9:16 karena untuk video short. Kalau udah klik checklist, nah di sini teman-teman lakukan duplikat. Lalu di sini kalian tinggal klik aja di bagian overlay. Oke, dan untuk video yang ini kalian tinggal perbesar aja. Lalu kalian bisa tambahkan efek video. Teman-teman pilih yang blur ya. Kalau udah klik checklist lagi. Nah, untuk video yang kedua tadi kalian tinggal seret aja ke sini. Oke, dan nanti bakalan seperti ini ya. Jadi belakangnya itu atau atas bawahnya itu agak sedikit blur ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian tinggal matiin aja untuk audionya, karena nanti untuk audionya itu kalian menggunakan audio dari YouTube-nya langsung ya, atau audio yang kalian remix. Jadi untuk audio asli sini kalian tinggal hapus aja. Dan kalau kalian upload untuk video ini pasti akan sama persis dengan atau nyatulah dengan audionya ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih untuk cara editingnya. Oke, yang pertama di sini kalian tinggal buka aja untuk channel referensi yang kalian gunakan atau video referensi yang kalian gunakan dalam membuat videonya gitu ya. Dan di sini saya akan cari video yang saya gunakan, dan video yang saya gunakan itu untuk sebagai referensinya adalah yang ini. Oke, dan selanjutnya kalian tinggal klik aja di bagian audio ini. Nah, di sini kalian tinggal klik aja digunakan audio ini. Oh ya, di sini untuk uploadnya itu wajib menggunakan HP ya teman-teman. Karena untuk fitur audio ini atau gunakan audio ini itu adanya di HP. Kalau kita pakai di PC atau di tablet itu nggak ada teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kalian tinggal masukkan aja untuk video kalian. Dan video yang saya buat itu 19 detik ya teman-teman, sama seperti audionya. Nah, untuk audionya juga kalian bisa lihat di atas sini 19 detik ya. Itu sudah sama dengan videonya. Oke, kalau udah klik aja checklist. Nah, di sini teman-teman klik aja di bagian pojok. Pastikan untuk audio kalian itu 0 karena di sini kita akan menggunakan fitur remix. Kalau udah klik aja berikutnya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan aja hashtag dan juga judulnya. Untuk hashtag dan judul kalian bisa ambil dari channel referensi atau video referensi yang kalian ambil. Ya, kalian tinggal plesetin sedikit aja, nggak masalah ya. Dan untuk visibilitas ini kalian bisa jadwalkan aja, misalkan kalian ingin target luar negeri, saran saya kalian upload di jam 7 atau 8 pagi teman-teman. Atau kalau misalkan mau lebih ini lagi, kalian bisa upload di jam 1 malam, karena setiap niche itu berbeda, jadi kalian bisa coba bereksperimen aja. Atau kalau kalian nggak mau bereksperimen lagi, kalian bisa perhatikan channel referensi yang kalian ambil, dia itu uploadnya di jam berapa, karena biasanya kalau mereka baru upload itu ada keterangannya ya, misalkan 1 jam yang lalu, 15 jam yang lalu. Nah, kalian tinggal hitung aja gitu ya, mereka itu uploadnya di jam berapa teman-teman, seperti itu ya. Dan sebenarnya seperti ini aja untuk cara uploadnya teman-teman, kalian tinggal upload aja ya, karena nggak ada strategi khusus untuk konten short seperti ini. Yang terpenting konten kalian itu menarik, visualnya menarik, itu sudah bagus ya. Karena untuk short itu tidak perlu menggunakan kata kunci teman-teman, karena jarang sekali ya orang yang melakukan pencarian untuk video short, karena short itu biasanya ditonton lewat feed atau ya feed short ya. Dan oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya langsung ya secara pribadi dengan admin atau pengen diskusi bareng dengan admin, kalian bisa gabung aja di komunitas Bedah Channel. Dan nanti kita bakal diskusi bareng di sana tentang niche ini atau niche-niche yang lain juga, itu boleh banget. Dan buat kalian yang masih bingung, jangan sungkan, jangan ragu untuk komen aja di video ini. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, dan jumpa lagi di video menarik berikutnya. Oke, seperti janji di awal video ya, yang dimana tadi di sini saya sebenarnya udah upload satu video ya sebagai eksperimen aja sih, dan hasilnya ya lumayan teman-teman. Ya walaupun viewsnya itu nggak sebanyak itu karena ini baru video pertama, dan juga targetnya luar negeri, yang dimana itu kan biasanya viewsnya akan lebih sulit dibandingkan target Indonesia. Dan menurut saya untuk satu video dengan views seperti ini dan juga target yang tepat yaitu luar negeri, itu udah cukup lumayan bagus banget ya. Ya sebenarnya sih gitu aja teman-teman. Jadi semoga kalian juga bisa ya untuk mendapatkan views target luar negeri, dan tentunya kalian juga harus konsisten jika kalian ingin membuat konten seperti ini juga. Oke?